Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizia Bidin dengan NIM 1010924000026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan ke minggu keempat. Yang pertama, penggunaan kumparan putar. Terdapat ada ti- Terdapat tiga jenis, yaitu kumparan putar hanya menampilkan nilai rata-rata yang diukur. Un- Yang kedua, untuk mengatasi masalah pengukuran pada arus bolak-balik, maka digunakan rangkaian penyeara yang akan mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Ini penggunaannya. Itu ada tiga penggunaan. Nah, alat ini umumnya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi daripada elektrodinamometer atau besi putar. Nah, ini untuk eh, contoh gambaran kumparan putar dengan penyeara. Selanjutnya, harga-harga pada gelombang sinus. Ada tiga besaran untuk menyatakan arus bolak-balik. Yang pertama, harga maksimum atau harga puncak. Itu merupakan harga maksimum dari amplitude arus bolak-balik dengan notasi IM. Yang kedua, harga rata-rata. Harga rata-rata dari besar arus yang diambil melalui suatu jangka waktu selama setengah periode arus bolak-balik dalam kurung 0,637 IM. Itu harga rata-rata. Selanjutnya, harga efektif. Apabila arus bolak-balik mengalir melalui tahanan R, memberikan daya yang digunakan diambil harga rata-ratanya dalam satu periode. Dalam kurung 0,707 IM. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Nah, di sini harga efektif, kalau harga rata-rata itu yang ini. Sininya harga rata-rata. Kalau harga maksimum ya pastinya yang di atas ini. Gitu. Selanjutnya, faktor bentuk dan puncak. Selain besaran-besaran listrik, arus bolak-balik, definisi berikut ini juga sering digunakan. Yang pertama, faktor bentuk. Itu sama dengan harga efektif per harga rata-rata. Kalau untuk mencari faktor puncak, itu harga puncak per harga efektif. Apabila bentuk gelombangnya harus bolak-balik sinusoidal, maka faktor bentuk itu IM per apa ini? Tak kelihatan. IRMS per IDC sama dengan IM per akar 2 per 2 IM per Pi. Ini contohnya. Untuk faktor puncak nih, IM per akar 2. Selanjutnya angka pada papan skala. Yang pertama, karena inersia kumparan putar, alat ukur akan menunjukkan suatu defleksi mantap yang sebanding dengan nilai arus rata-rata. Selanjutnya, karena arus dan tegangan bolak-balik biasanya dinyatakan dalam nilai RMS, maka skala alat ukur dikalibrasi dalam nilai RMS gelombang sinus. Selanjutnya, dikoreksi dengan faktor bentuk gelombang sinus. Sehingga voltmeter AC biasa hanya untuk pengukuran gelombang sinus. Voltmeter AC yang bisa untuk gelombang apa saja disebut RMS meter. Gitu. Selanjutnya, ketelitian alat ukur biasanya memuaskan dalam kondisi operasi normal pada temperatur kamar dan umumnya adalah dalam orde plus minus 5% pembacaan skala penuh untuk gelombang-gelombang sinus. Selanjutnya penyiaran memiliki sifat kapasitif dan cenderung melewatkan frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi dengan penurunan kesalahan sebesar 0,5% untuk setiap kenaikan sebesar 1 kHz. Ini untuk contoh soalnya. Sebenarnya pengukuran tegangan selain sinus. Alat ukur tegangan AC dengan dioda penyeara lazimnya terkalibrasi dalam harga efektif tegangan bolak-balik sinus. Dalam pekerjaan peneraan itu dikenakanlah faktor 1 per faktor puncak sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 0,7. Selanjutnya, kalau dipakai mengukur tegangan bolak-balik seberang bentuk, maka harga tunjukkan dikalikan akar 2 sama dengan harga puncak.
Kalau harga puncak ini dibagi dengan faktor puncak tegangan yang diukur menghasilkan harga efektif tegangan bolak-balik tersebut. Tabel berikut mengemukakan faktor perkalian guna mengukur berbagai bentuk tegangan bolak-balik dengan alat ukur volt dengan penyara. Untuk bentuk tegangan yang diukur sinus, itu tunjukkan alat ukur dikalikan dengan, nah untuk sinus itu dikalikan dengan 1,00. Kalau persegi dikalikan dengan akar 2, kalau segitiga dikalikan akar 2 per akar 3. Kalau gigi gergaji dikalikan akar 2 per akar 3. Jadi segitiga sama gigi gergaji ini dikalikannya sama. Selanjutnya ohmmeter. Ohmmeter tipe Sun. Itu alat ini terdiri dari sebuah baterai yang dihubungkan seri dengan sebuah tahanan pengatur R1 dan gerak di arson valve, pengatur R1 dan gerak di arson valve. Tahanan yang akan diukur dihubungkan ke terminal A dan B. Di dalam rangkaian ini diperlukan sebuah saklar untuk memutuskan hubungan baterai ke rangkaian bila instrumen tidak digunakan. Ini untuk contohnya. Sebenarnya untuk RM itu adalah tahanan dalam dari gerakan. Kalau R1 itu tahanan pembatasan arus. Kalau yang di atas ini tahanan pembatasan arus. Dan kalau yang RM ini tahanan dalam dari gerakan. Selanjutnya, bila tahanan yang tidak diketahui Rx sama dengan 0 ohm, dalam kurung A dan B terhubung singkat, arus melalui gerakan adalah 0. Jika Rx sama dengan tidak terhingga dalam kurung A dan B terbuka, arus hanya mengalir ke gerakan dan melalui pengaturan R1, jarum dapat dibuat membaca skala penuh. Selanjutnya, berarti ohmmeter ini mempunyai tanda 0 di sebelah kiri, itu tanpa arus, dan tak terhingga di sebelah kanan, itu defleksi paling besar. Di gambarnya seperti ini. Apa gambarnya, Bro? Sesuai untuk pengukuran tekanan rendah, jarang digunakan karena pada saat tidak dipakai saklar harus dibuka sehingga kurang praktis. Bila tidak dibuka, baterai akan terus memberikan arus sehingga memperpendek usia pakai baterai. Jadi ini eh, kekurangannya dari ohmmeter di Sun. Selanjutnya, sebuah gerak di arsan valve yang dihubungkan seri dengan sebuah tahanan dan baterai ke sepasang terminal untuk hubungan ke tahanan yang tidak diketahui. Berarti arus melalui alat ukur bergantung pada tahanan yang tidak diketahui dan diindikasi alat ukur sebanding dengan nilai yang tidak diketahui. Ini contoh ohmmeter tipe seri. Tipe seri itu R1 sama dengan tahanan pembatas arus, masih sama. R2 sama dengan tahanan pengatur 0. Di sini, ini untuk pengatur 0. Dan untuk yang E, ini adalah baterai di dalam alat ukur. Dan untuk RM, itu tahanan dalam DR valve. Yang ini. Kalau yang RX, itu tahanan yang tidak diketahui. Selanjutnya, bila Rx sama dengan 0 dalam kurung terminal A dan B dihubungkan singkatkan. Arus paling besar mengalir dalam rangkaian. Dalam keadaan ini, tekanan Sun R2 diatur sampai jarum menunjukkan skala penuh dalam kurung IDP. Posisi skala penuh ini ditandai dengan 0 ohm. Dengan cara yang sama, bila Rx sama dengan tidak terhingga terminal A dan B terbuka, arus di dalam rangkaian berubah ke 0 dan jarum menunjukkan arus 0 yang ditandai oleh tidak terhingga pada skala. Tanda skala di antara kedua ini dapat ditentukan dengan menghubungkan beberapa Rx yang berbeda dengan nilai yang telah diketahui. Ketelitian tanda-tanda skala ini tergantung pada pengulangan ketelitian alat ukur dan toleransi tahan kalibrasi. Sekarang voltmeter, multimeter, ampere, ampermeter, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter menggunakan gerak di arsenval. Perbedaannya pada rangkaian di mana gerak dasar diansur
Di Erosion file tersebut digunakan dengan menggunakan sklar posisi. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.